Shalom, selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh selesai, jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan, mari kita mengawali ibadah keluarga hari Rabu 12 Mei ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang selalu baru tiap hari kepada kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami sampai saat ini Tuhan dalam lindungan-Mu, dan itu kami percayakan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami masih diberi nafas kehidupan bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Bapa, tutup bungkus ibadah keluarga pada malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan juga memberi berkat dan juga tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada Bapak Pendeta Evert Trompas yang akan memberikan kebenaran akan firman-Mu. Dan biarlah kebenaran akan firman-Mu itu ada di dalam hati kami dan kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Disilakan duduk. Mazmur pujian
terambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai dengan 6 yang akan dibacakan secara silih berganti. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita bernyanyi dari PKJ 198 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita sesuai dengan pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus. Karena dengan perkenan-Mu, malam ini kami dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah keluarga, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 GPIB Jemaat Sumber Kasih. Kami mohon bimbingan pertolongan Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun, menolong kami, agar kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk tidak hanya membaca Alkitab, tetapi merenungkan, menghayati, dan memberlakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan marilah kita dengarkan pembacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan ayat 24 sebagai berikut. Dan inilah perintahnya itu,
supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Pada kesempatan ibadah ini, kita akan bersama-sama merenungkan, menghayati apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dengan pembacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Pada saat surat ini ditulis, keadaan jemaat sedang menghadapi tantangan akibat ajaran sesat yang muncul dari lingkungan kehidupan umatnya pada waktu itu. Kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi kehidupan umat waktu itu ialah mereka yang percaya kepada ajaran henotisisme, yakni gerakan keagamaan yang menganggap dunia dan tubuh adalah materi yang hina. Karenanya bagi mereka sesuatu yang jahat. Roh itu adalah benih Allah. Karenanya ia seluruhnya baik. Tujuan hidup adalah membebaskan benih sorgawi itu melalui suatu pengetahuan rahasia dan ritual yang rumit yang hanya disuplai oleh umat henostik yang sejati. Itulah sebabnya kelompok ini inkarnasi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Penyalipan Yesus tidak mempunyai makna bagi kelompok ini. Sebab itu penulis surat ini menganggap mereka adalah para penyesat, bahkan nabi-nabi palsu. Akibat dari ajaran-ajaran mereka terjadi perpecahan di antara jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pertentangan dengan aliran henotisisme, Yohanes menasihati jemaat bahwa perilaku umat adalah pertama-tama supaya percaya akan nama Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus bagi kita. Ayat 23. Percaya pada nama Yesus Kristus berarti percaya akan hakikat, watak, dan sifat Yesus
yang adalah Kristus, Anak Allah yang hidup, yang terlihat jelas pada perilaku hidupnya. Nama mewakili keseluruhan pribadi. Perintah yang dikemukakan ialah supaya kita percaya dan supaya kita saling mengasihi. Iman adalah suatu upaya seperti yang kita baca pada Yohanes 6 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya akan nama secara harfiah, mempercayai nama. Itu berarti mempercayai Yesus dalam segala keberadaannya. Oleh karena itu Yohanes menasihatkan jemaat untuk tidak mendengar suara hati. Karena Allah lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Ayatnya yang ke-20. Sebab itu sudah sepatutnya lah kita menyerahkan segalanya. Bukan kepada penilaian hati, melainkan pada belas kasihan Allah. Allah yang menilai, bukan suara hati kita. Betapapun kuat dan hebatnya suara hati menuduh kita, kita dapat menghampiri Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Inilah dasar keberanian kita untuk menghampiri Allah dan memohon padanya. Ayat 21. Ini merupakan bukti bahwa kita memiliki relasi dengan Allah, yaitu relasi yang dilandasi dan diwarnai dengan dan oleh kasih karunia-Nya. Ayat 23. Tetapi perlu kita sadari bahwa kasih hanya muncul jika kita atau karena percaya kepada Yesus. Artinya, dengan percaya kepada Yesus, maka kita dapat menempatkan diri kita untuk dapat melakukan apa yang diamanatkan Yesus kepada kita. Kita dipanggil, diutus untuk melayani dan bersaksi. Apa yang kita harus saksikan? Kita harus beritakan bagaimana hidup sebagai umat yang sudah diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih-Nya. Sehingga kasih ini pula kita perlu wujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret, yang nyata. Kasih tidak hanya diucapkan, tetapi kasih harus dinyatakan dalam perilaku kehidupan kita. Kasih harus dinyatakan melalui ucapan dan tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, kita hanya dapat lakukan semua itu ketika kita senantiasa menempatkan diri
hidup di dalam iman. Artinya hidup di dalam percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, hanya yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang mengasihi sesama sajalah yang disebut umat beriman. Kasih adalah bukti yang kelihatan bahwa seorang percaya kepada Yesus. Ada satu hal lagi yang dikatakan Yohanes, yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Ayat 24. Roh yang diberikan pada kita merupakan jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, itu berarti bahwa kasih Allah senantiasa mewarnai seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita harus meneladani kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan cara mengasihi sesama. Mengasihi mereka yang Tuhan Allah tempatkan di sekitar hidup kita. Mengasihi orang tua kita. Mengasihi suami. Mengasihi istri. Mengasihi anak-anak. Mengasihi anak mantu. Mengasihi cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan keluarga, maka kita dapat pastikan bahwa kita dapat menyatakan kasih itu kepada sesama di mana Tuhan tempatkan kita. Kita dapat menyatakan kasih itu melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita dapat menyatakan kasih itu melalui pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup dengan perkataan, tetapi wujudkan kasih melalui tindakan nyata dalam kebenaran. Sehingga mereka melihat bukti kasih kita secara konkret. Dengan demikian, kita berani tampil di hadapan Allah sebagai pelaku firman-Nya. Karena kita hidup dalam satu roh, dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita semua. Amin. Belajarlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur karena apapun yang kami alami dalam perjalanan hidup ini, satu hal yang pasti, kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan kasih-Mu ini pula yang sudah boleh mengantar kami, menuntun kami untuk dapat bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 8. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami, menerangi perjalanan kehidupan kami, sehingga benar-benar kondisi apapun yang kami alami atau hadapi, kami tetap menjalani semua di dalam iman karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap setia menjaga keluar masuk kami, yang tetap setia menyatakan bagaimana kami harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di masa kini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Yesus Kristus, karena dengan kasih setia-Mu, kami semua dapat menjalani hidup dan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau amanatkan kepada kami dengan menempatkan Dikau, ya Yesus Kristus, di atas segala-galanya. Pimpin, pelihara, berikan kekuatan, kesehatan, memberkati kami semua, sehingga kami dapat menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh warga jemaat GPB Jemaat Sumber Kasih, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, baik pribadi, juga dalam kehidupan berkeluarga, di dalam pekerjaan pelayanan kesaksian yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dan kami semua. Kami mohon, pimpin, pelihara, memberkati kami semua. Pada kesempatan ini juga kami berdoa kepada-Mu bagi warga jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan, secara khusus yang sedang mengalami pergumulan karena gangguan kesehatan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Kami percaya Engkau mengenal kekasih-kekasih kami yang bergumul karena gangguan kesehatan. Engkau mengenal secara pribadi. Dan kami percaya Engkau mengetahui apa yang mereka dambakan. Karenanya ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, Tuhan ulurkan tangan kuasa kasih-Mu, jamah bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami gangguan kesehatan, agar melalui jamahan tangan kuasa kasih-Mu, apapun yang mereka hadapi, alami, mereka tetap jalani pergumulan hidup ini di dalam iman karena percaya Tuhan Yesus Kristus adalah tabib, dokter yang agung, yang tidak pernah meninggalkan mereka
menggumuli pergumulan karena gangguan kesehatan sendiri-sendiri. Kami percaya Engkau tetap setia, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka dapat menghadapi semua di dalam iman karena percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka di waktu mereka sehat. Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka ketika mereka bergumul karena gangguan kesehatan. Tuhan pimpin, pelihara, dan memberkati. Juga dengan keluarga yang dengan setia menjaga, melayani mereka, merawat mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang prima, agar dengan kuat dan sehat mereka dapat melayani kekasih-kekasih mereka dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk mereka yang hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia, baik usia kelahiran ataupun usia perkawinan. Kami mohon Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidup mereka pribadi dan berkeluarga. Kami percaya Engkau pula yang akan menuntun, memelihara, memberkati mereka, baik pribadi juga dalam kehidupan berkeluarga. Secara khusus tepat hari ini, tanggal 12 Mei 2021, Engkau tambahkan 1 tahun usia untuk anak kekasih kami, Antoni Rompas, yang saat ini Tuhan anugerahkan tanggung jawab kepadanya untuk dapat bekerja berkarya di Oman. Bapa di sorga, Engkau yang sudah menambahkan usia kepada anak hamba-Mu ini, kami percaya Engkau pula yang akan memimpin, memelihara, memberkati dalam pekerjaannya, juga memberkati dalam kehidupan berkeluarga bersama istri dan anak-anak, anak mantu yang ada bersama-sama dengan mereka di Oman dan di Dubai. Persekutuan kasih-Mu senantiasa mempersekutukan kami, dan pelihara kami semua di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk presbiter yang bersama-sama hamba-Mu melayani pada ibadah keluarga malam ini. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati. Juga untuk prokantor, pianis, juga untuk multimedia. Tuhan pimpin, pelihara, memberkati. Sukacita, damai, sejahtera-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka pribadi, juga bersama keluarga. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa kepadamu untuk para hamba-Mu yang Engkau panggil dan utus untuk melayani di GPIB Jemaat Sumber Kasih. Khususnya kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Slamet Iskandar beserta Ibu Pendeta Marta Iskandar Mamusung dan keluarga. Juga kami berdoa untuk Pendeta Devi beserta keluarga. Juga kami berdoa untuk Pendeta yang Tuhan tempatkan dan tugaskan untuk melayani dan
bersaksi di GPIB Sumberkasih. Bapa di sorga, Tuhan pimpin, pelihara, memberkati mereka pribadi dan keluarga. Biarlah kasih karunia damai sejahtera-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga dalam damai sejahtera mereka tetap dapat melayani tugas tanggung jawab yang Engkau amanatkan kepada mereka dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengar dan kabulkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberi persembahan seperti yang dinyatakan pada Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan koordinator sektor atau korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan dari PKJ 264 ayat 1 dan 3. Apa
Jemaat diundang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai Maranatha. Kita sekalian. Amin.